YouTube channel aku, Navia Arista. Kembali lagi di My Story. Nah, di My Story ini aku mau lanjutin cerita yang kemarin. Nah, part 2-nya tentang persalinan aku. Yaitu aku udah kontrol sama bayar kandungan aku tuh kontrol tuh kalau nggak salah itu sekitar tanggal, pokoknya seminggu setelah keluar dari rumah sakit lah ya, aku lupa tanggalnya. Situ aku kontrol dan akhirnya oke, ininya dilepas perbannya, dicek udah kering apa belum, terus diganti ya, masih dipakein perban lagi, plester yang anti air gitu. Setelah itu bayi aku lagi yang akan kontrol gitu, tapi aku masih menunggu juga di situ sama bayi aku, keluarga aku, suami aku, semuanya masih nunggu. Dan aku kontrol, oke, lukanya nggak apa-apa. Akhirnya aku kontrol anak aku, dan ternyata anak aku dinyatakan penyakit kuning dan dia mengalami dehidrasi. Karena di rumah itu teman-teman dia tuh kayak sering tidur gitu, terus sih sering nyusu dia, tapi mungkin karena air susu aku belum terlalu banyak ya, jadi di situ juga kesalahan aku dan keluarga, jangan memberi susu formula. Memang sih dari dokter kandung itu kan tidak memperbolehkan kalau ASI si ibu memenuhi ataupun banyak gitu loh. Tapi kalau susu ibunya tidak banyak, is okay, nggak apa-apa diselang-seling formulanya gitu loh, asalkan susu formulanya cocok gitu. Sehingga ceritanya si anak aku akhirnya aku dimarahin sama dokter aku, karena yang pertama pusatnya itu kan belum pukul ya, tali pusatnya itu belum pukul, dan udah tau lah ya namanya sistem zaman dulu sama sekarang itu beda banget. Nah, kalau yang dulu itu kan harus diobatin pakai obat-obat tradisional lah, yang pakai daun inilah, daun itulah. Ya namanya aku sih cuma berserah aja, cuma ya pasrah aja. Aku juga mau menghalangi, jangan. Ini aku juga belum ada pengalaman. Ya udah, akhirnya mereka, mamaku khususnya, udah melakukan cara tradisional itu zaman dulu, ditempeli. Akhirnya dimarahin dokter anak. Dan benar-benar dokter anaknya anak aku ini emang benar-benar keras banget orangnya, benar-benar orangnya tuh kayak ceplos-ceplos gitu. Dan saat itu yang benar-benar membuat aku sakit hatinya sampai nangis teman-teman, itu dia ngomong gini, Ibu kasih apa ini? Saya tidak tahu dong, ini mama saya yang kasih. Ibu jangan pernah sekalipun ikut saran yang zaman dulu ya. Ibu mau bayi ibu mati. Udah banyak ibu-ibu di luar sana yang kehilangan bayinya karena hal seperti ini. Dan banyak bayi-bayi yang meninggal karena hal seperti ini. Dan ibunya tidak mau disalahkan. Otomatis aku tuh bener-bener kayak runtuh hati ini tuh, kayak bener-bener kenapa kok seenaknya ya dia ngomong anak aku bisa mati karena hal ini. Oke, yang seperti itu memang kami yang salah, maksud aku sih oke, ini aku yang salah, orang tua aku yang salah karena melakukan kayak cara zaman dulu di bayi aku sekarang. Tapi nggak usah pakai sumpah serapah bayi ibu akan mati gitu loh. Aku jengkel banget teman-teman saat itu, jengkel sambil nangis, dan mamaku juga ikut nangis karena sambil dimarahin juga kan. Oke, kata dokternya, sekarang dirujuk aja anaknya ke rumah sakit yang satunya lagi, karena di situ belum ada kayak alat-alatnya untuk ruang NICU-nya, nggak ada, jadi dilarikan ke rumah sakit yang satunya. Nah,
kebetulan itu dekat sih rumah sakitnya. Dan kalian tahu teman-teman, saat itu baru beberapa minggu, seminggu atau 2 mingguan aku pasca melahirkan. Kalian tahu, mungkin yang operasi sesar mungkin tahu ya rasanya, udah dibawa jalan ke sana kemari. Nggak apa-apa sih kalau misalnya jalannya happy, belanja gitu, liburan. Nah ini ngantar anak untuk dirujuk lagi, untuk dirawat lagi teman-teman. Bayangin di rumah itu tuh kayak dia tuh, kami mengira namanya belum punya pengalaman ya, dia sehat aja, tidur terus, nyusu ya nyusu, tapi kami nggak tahu, tidak memperhatikan berapa banyaknya asupan atau kebutuhan air yang dia perlukan itu mencukupi tidak, sehingga dia dehidrasi. Jadi kami jemur juga saat itu, tapi ya namanya kami belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman, masih pertama banget ini teman-teman, jadi belum punya pengalaman lah ya. Nah, jadi singkat ceritanya anak aku langsung dirujuk dan harus diperiksa ini itulah, harus diambil darah, harus di swab. Bayangin teman-teman, aku aja orang dewasa belum pernah di swab, dicolokin di hidung. Anak bayi yang baru lahir aja udah dicolokin di hidung gitu, sampai berdarah hidungnya. Aku tuh udah gak kuat, hati aku udah hancur. Jahitan di perut aku itu nyilu-nyilu udah gak kerasa, saking aku benar-benar menghadap anak aku ini lagi mau dirujuk. Anak aku sakit. Nah, jadi kami menunggu di ruang kayak diperiksa gitu dulu, didiagnosa dulu. Jadi dia harus diinfus, harus dicek darah, ambil darah, harus di swab kayak gitulah. Nunggu anakku tuh sambil nangis, bener-bener kayak hancur banget sih, hati aku bener-bener kayak hancur banget. Kayak kok mereka tuh kayak nggak ada kasihan banget ya dengar anak kecil yang baru lahir nangis itu, terus dicolokin hidungnya gitu. Kalau ingat dulu saat ngantar anak aku rujuk, bener-bener kayak aku saat mereka ambil darah, saat dipasang infus, di swab, bener-bener nggak ngelihat anak aku kayak itu kan kayak ruangan gitu. Jadi aku ditemenin suami aku, mama aku nemenin anak aku, karena bener-bener aku tuh udah gak kuat buat ngelihat mereka kayak istilahnya tuh nyakitin anak aku gitu loh. Jadi aku di pojokan ruangan itu sambil berdoa terus. Yang aku ucapin itu doa, hanya doa, dan mendengar tangis anak aku. Itu aja yang aku dengar, hanya tangis aja. Mungkin kalau aku melihat cara mereka mengambil darah, masang infus, namanya masih bayi, masih berontak-berontak gitu, yang mereka paksa, terus hidungnya dicolok juga sampai berdarah gitu. Mungkin kalau aku lihat langsung gitu, aku mungkin udah pingsan kali ya. Tapi aku saat itu benar-benar nggak mampu untuk melihat. Badan aku tuh lemas dan aku tuh benar-benar Tuhan, aku bilang, kenapa kok ujiannya seberat ini gitu loh. Tapi bener-bener saat itu aku lihat anak aku bener-bener rasanya kesakitan banget. Dan saat itu ada suster yang bilang, mungkin yang kasih semangat lah, Ibu, anak bayi yang baru lahir memang sangat rentan dengan penyakit kuning ataupun dehidrasi. Ibu gak usah takut, ibu percaya aja sama Tuhan. Kalau ibu mau mengikuti prosedur ini, anak ibu akan sehat, anak ibu akan selamat. Ya udah, dari situ aku yang tadinya benci sama perawat-perawatnya itu, aku jadi kayak kuat lagi. Oh, ada yang nyemangatin aku, karena kan anaknya dulu juga seperti itu. Tiga-tiganya dia udah punya anak 3, dan tiga-tiganya itu mengalami seperti anak aku. Dan aku merasa oh dia juga mengalami. Jadi
dia benar-benar menguatkan aku dengan pengalamannya juga kayak gitu. Singkat ceritanya, setelah itu menunggu swabnya itu teman-teman lama banget. Kami masuknya jam 5, dirawatnya itu baru jam 8. Bayangin, aku bener-bener jika harus melaporkan rumah sakit ini tuh pelayanannya sangat buruk, aku bakal laporkan. Tapi ya oke lah, semuanya udah berlalu juga. Jadi aku cuma mau ngingetin aja, rumah sakit itu memang benar-benar pelayanannya buruk. Beda banget dengan rumah sakit yang aku bersalin. Nah, singkat ceritanya anak aku jam 8 itu baru bisa dirawat. Kalau hasil swabnya itu udah keluar. Jadi sambil menunggu itu anak aku nangis terus. Kami kasih air putih, terus dia tetap nangis. Dan perawatnya itu kayak nggak ngomong gini loh, ya udah bu sambil disusuin aja anaknya, nggak apa-apa kok gitu, sambil hati-hati ya infusnya nanti lepas. Nah, terus aku bilang sama mama aku, ini bisa nggak ya sambil disusui. Nah di situ aku kayak ngelapor ke perawatnya, ini bisa nggak sambil disusui, karena kan dia nangis, nunggu swabnya juga lama. Ya udah kata perawatnya, bisa aja kok bu, nggak apa-apa. Dalam hati aku, ini suster kenapa sih kok baru ngomong kayak sekarang gitu, setelah anakku tuh nangisnya berkepanjangan gitu loh. Jadi aku langsung cepet-cepet ambil aku, terus aku susuin kayak gitu sambil infusnya terpasang di tangannya. Aku sambil nyusuin dia sambil tidur. Kami bangunkan karena kan dia harus bangun terus, jangan sampai tidur, karena dia harus minum biar dia tuh kayak gulanya itu harus tinggi kayak gitu. Itu gulanya kalau nggak salah itu rendah, jadi harus dibalikin lagi, harus tinggi kayak gitu gulanya. Jadi saat itu udah aku susuin lagi. Setelah itu dicek lagi gulanya udah normal, udah mau membaik, dan swabnya juga puji Tuhan udah negatif. Karena kalau positif dia akan diisolasikan di ruang yang khusus dan hanya ibu yang menemani. Nah, puji Tuhan saat itu negatif dan dia disatukan di ruang bayi di NICU, dan situ juga peraturannya harus ibu yang mendampingi, ibu kandung yang mendampingi. Dan setiap jam 11 itu suami boleh jenguk sampai jam 12 atau jam 1 gitu. Nah jadi selama seminggu, kalau nggak salah selama seminggu aku sama bayi aku sendiri yang rawat bayi aku dengan luka sesar yang belum sembuh. Kalian bayangkan, luka sesar belum sembuh, masih ibaratnya harus dalam proses penyembuhan, harus banyak istirahat, harus pikirannya harus tenang, pokoknya harus rileks lah, banyak istirahat, jangan pikiran jangan kayak begadang. Sedangkan aku di rumah sakit itu jaga anak aku bergadang teman-teman, 2 jam sekali harus bangun menyusui. Nah saat itu anak aku selang-seling formula sama ASI. Jadi yang pertama itu disuruh ASI dulu. Saat itu sebelum aku yang merawat dia di ruang kayak inkubator gitu. Jadi dia ditaruh di box gitu, box bayi. Jadi di sinar. Nah jadi di sinar supaya dia tidak terlalu kuning ya, karena kan dia dehidrasi dan menyebabkan tubuhnya kuning. Jadi di sinar. Besoknya kami jenguk sama keluarga aku, suami aku, dan aku pertama itu masuknya sama adik aku, karena adik aku benar-benar kayak mau tahu apa penjelasan dokternya gimana gitu kan. Nah jadi aku
aku sama adik aku itu udah masuk ke dalam, jadi udah ngeliat dia nangis sekencang-kencangnya saat aku datang. Kayak dia tuh kayak udah tahu, oh ini mama aku sama bapak aku mau datang. Jadi si perawatnya sih ngomong gini, ibu, saat ibu datang dia langsung nangis seperti ini, karena kan memang kalau yang menguning gitu atau dehidrasi itu memang diharuskan untuk nangis teman-teman. Kalau dia tidur diam gitu masih belum bisa dikatakan untuk peningkatan yang bagus atau untuk sembuh, gitu tuh belum sembuh gitu loh. Jadi anak yang nangis itu ya itu malah membuktikan kalau dia tuh ada peningkatan untuk sembuh gitu. Jadi di situ juga selain menguning dia juga infeksi pusarnya itu yang dipakai ikan tradisional gitu ya. Nah, jadi setelah itu aku udah pulang dari besoknya lagi, setelah itu masuk lagi sama suami aku. Terus dokternya nanya, loh tadi sama siapa? Sama adik aku dokter, karena dia mau menanyakan tentang kondisi anak aku. Loh, kenapa nggak sama suaminya? Nanti nanya lagi. Nah, saat kami jelaskan lagi, oh ini nggak bertanya lagi dokter, karena suami aku mau lihat anaknya. Oh oke. Nah, saat itu emang benar peraturannya tuh kayak gimana gitu di rumah sakit itu. Ya udah kami ikutin saja peraturannya. Nah jadi singkat ceritanya, suami aku udah lihat anak aku, udah bener-bener anak aku tuh saat itu emang bener-bener nangis terus gerak-gerak kanan kiri gitu, tapi matanya tuh nggak kebuka teman-teman. Nah saat itu aku benar-benar sedih banget, karena saat itu 3 malam, 2 atau 3 malam gitu aku nggak ngeliat dia gitu. Dia tuh di ruang inkubator tuh kayak sendiri gitu loh teman-teman. Jadi aku di rumah sama mama aku sama keluarga aku nemenin aku di rumah. Saat itu pulang tuh bener-bener kayak ngerasa aku kok pulang nggak bawa anak aku, sedangkan anak aku tuh di sana sendiri gitu. Walaupun di sana ada adik aku sama suami aku yang nungguin di ruangan, di depan ruangan, nggak boleh masuk karena di sana perawatnya kayak cewek semua, terus kayak ada jamnya aja mereka bisa masuk. Itu pun benar-benar hanya suami istri. Dan malamnya itu aku kayak nggak bisa tidur gitu sama mama aku juga, kayak dia tuh kayak merasa bersalah banget karena mungkin dia ngerasa gara-gara dia cucunya seperti ini seperti itu. Tapi aku benar-benar nggak ada untuk menyalahkan mama aku sedikit pun, nggak ada menyalahkan. Ya namanya penyakit ya, namanya ujian, kalau kita tahu ujiannya seperti apa. Tapi saat itu benar-benar aku ngerasa ya ini ujian dari Tuhan. Ya udah, singkat ceritanya aku saat itu benar-benar nggak bisa tidur, makan pun nggak bisa masuk. Kayak hati ini tuh kayak dongkol banget gitu loh teman-teman. Terus benar-benar rasa perut aku ini tuh kayak benar-benar nggak ada rasa sama sekali sakitnya karena ngelihat anak aku sakit. Karena aku mikir seharusnya dia tuh sama aku dulu di rumah, sedangkan ini 2 malam dia di inkubator. Jadi itu kan aku sama suami aku tuh kayak nunggu terus kapan aku harus menjaga anak aku, mendampingin anak aku. Nah jadi saat itu udah disuruh sama dokternya, udah kelihatan kayak ada peningkatan, anak aku tuh kayak udah mau nangis, udah mau nyusuk lagi gitu kan. Terus dia dilarikan ke ruangan, kayak ruangan menyusui gitu, kayak proses penyembuhan pemulihan gitu, jadi bisa untuk menemaninya. Nah disitu aku senang banget teman-teman, karena udah bisa nemenin dia, udah bisa sama-sama dia lagi. Walaupun ya aku harus bergadang 2 jam sekali itu aku harus bangun, pokoknya setiap jam 8
terus jam 10, pokoknya per 2 jam gitu, jam 10, jam 1 gitu aku harus bangun. 2 jam sekali itu aku harus bangun untuk memberikan susu sama dia. Walaupun dia lagi keadaannya di infus ya, dia ya sebisanya aku lah kasih susu. Kadang aku kasihin tidur juga, dan dia benar-benar lahap banget untuk nyusunya. Aku akui anak aku tuh kayak kuat banget nyusu, kayak lapar terus gitu. Dan aku juga makannya keburu-buru, terus mompa ASI aku juga harus di tempatnya, terus makan juga harus di ruang makan, gak boleh di situ, terus mandi. Belum lagi kalau misalnya aku mau buang air kecil, buang air besar. Untung ada teman sih saat itu yang sebulanan lebih lah dia tuh ada di situ karena anaknya prematur. Jadi aku bisa nitipin anak aku di situ. Kalau dia nangis, kadang tuh kayak lagi mau ASI aja loh, dia tuh kayak ternyanyi di telinga aku tuh kayak nangis, tapi sebenarnya pas aku datangnya juga enggak nangis gitu loh. Awalnya aku tuh jalannya pelan-pelan, tapi lama-kelamaan tuh kayak jalannya tuh kayak cepet aja gitu, nggak kerasa aja sakitnya, karena kayak bener-bener ngerawat anak aku sendiri itu kayak bener-bener bisa ngebantu penyembuhan perut aku gitu. Jadi aku begadang dan aku bener-bener ngerasain capek banget saat itu, capek banget karena harusnya aku istirahat, terus harus pikirannya tenang. Dan aku juga saat itu ngerasain kapan bisa pulang, kenapa harus kayak gini terus. Dan waktu itu kan dikontrol lagi kan sama dokter anaknya, dan anak aku tuh kayak nggak bisa gitu loh nyusu pakai dot gitu, kayak sekali gitu nggak dihabiskan, langsung mau dipasangin selang. Nah tiba-tiba saat mau dipasangin selang ke tenggorokannya itu, akhirnya pas dicoba lagi untuk minum, dia mau minum teman-teman, mau minum melalui mulutnya, otomatis nggak jadi dipasangkan selangnya. Emang kalau menurut aku tuh kayak baby aku tuh kayak pinter gitu loh, dia tuh kayak tahu oh kalau dipasangin selang nanti sakit, jadi aku harus berusaha, harus bisa belajar minum gitu, harus habiskan apa yang harus mama aku buat ini harus habiskan gitu. Jadi saat itu juga si infusnya itu tangan anak aku itu kayak bengkak gitu, gara-gara mungkin sering gerak gitu kan, jadi bengkak, akhirnya dipindah ke sebelahnya. Jadi oke teman-teman, jadi setelah itu aku rawat dia selama seminggu lah ya, seminggu. Dan untungnya itu juga pakai BPJS dan kami udah keluar gitu, anak aku udah sembuh, dan benar-benar aku sangat senang banget aku udah bisa rawat dia, udah ngerasain prosesnya. Jadi kalau menurut aku nih ya teman-teman, aku melakukan persalinan sesar, dan saat itu aku tidak merasakan sakit apapun. Biusnya hilang, aku baru merasakan sakit. Belajar kiri dan kanan, duduk jalan aku rasain sakit. Dan aku ngerawat anak aku selama seminggu, tapi luka operasi aku masih belum kering. Dan akhirnya benar-benar ngerasain, oh aku benar-benar ngerasain ini loh pengorbanan aku sebagai ibu yang benar-benar susah banget untuk dijelaskan. Perasaan sakit, sedih, senang, semuanya bercampur aduk pada saat proses persalinan aku ini, dan benar-benar itu luar biasa menurut aku. Oke teman-teman, jadi sekian dulu story aku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen di bawah ini aku bikin video apa lagi, dan share video ini ke teman-teman kalian semua melalui media sosial yang kalian punya. Oke teman-teman, sampai jumpa.